Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membuat tutorial terkait lapor pajak SPT tahunan yang berpenghasilan di atas 60 juta menggunakan handphone. Langsung saja ke langkah yang pertama. Di sini tinggal pilih ya, bisa menggunakan Google atau Chrome ya. Saya memilihnya menggunakan Chrome. Nah, di sini di penelusuran saya pilih atau saya ketik di sini DJP online-nya. Kemudian klik enter. Nah, setelah seperti ini kita langsung pilih aja yang paling atas. Nah, muncul halaman untuk login ya. Ini halaman untuk login. Yang ini ya, tinggal kita memasukkan NPWP. Di sini yang harus dimasukkan itu 54771. Ini harus dipersiapkan terlebih dahulu formulir atau slip gajinya ya. 6944 5471716944601 lagi. Nah, kemudian untuk kata sandinya pastinya di silent ya. Oke, kemudian kita masukkan kode keamanannya. Ini F-nya kecil 648G. Nah, setelah memasukkan kode keamanannya sama kata sandinya, kemudian klik login. Nah, muncul tampilan seperti ini ya. Di sini datanya sebagai Pak Amin Irfan. Nah, untuk lapor online menggunakan handphone, tinggal klik menu ini ya. Klik menu ini. Kita klik. Nah, di sini tinggal dipilih informasi profil bayar atau lapor. Nah, saya akan membuat laporan, berarti klik lapor. Nah, kemudian tarik kursornya ke bawah. Nah, di sini bisa menggunakan ini e-form atau e-filing atau juga yang satunya ya. Nah, ini ada ya. Nah, saya menggunakan ini ya. Kemudian saya klik e-filing. Nah, kemudian ini data yang sudah dilaporkan ya dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, karena akan melaporkan untuk yang tahun 2022, otomatis saya klik buat SPT ya, yang ini ya. Menunya kita klik buat SPT. Nah, di sini ada pertanyaan yang pertama sama ya seperti sebelumnya. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Saya pilih tidak. Kemudian, apakah Anda seorang suami atau istri menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Maksudnya suami dan istri pajaknya terpisah. Nah, di sini saya tidak ya. Nah, kemudian apakah penghasilan bruto atau berat kotor ya? Nah, di sini penghasilannya saya lebih dari, berarti tidak. Nah, kemudian di sini pertanyaan terakhir, Anda dapat memilih jenis formulir dari 1770S yang dapat dipilih ada 3 ya, yang ini ya. Dengan bentuk formulir, dengan panduan, yang terakhir dengan upload SPT. Nah, saya pilih yang pertama. Nah, muncul langsung ini ya. Kemudian klik SPT 1770S-nya. Nah, di sini di langkah pertama dari 5 halaman, ini langsung pilih tahunnya.
Saya pilih 2022, kemudian klik normal. Nah, setelah itu ini otomatis ya. Klik selanjutnya. Nah, kita tarik kursor ke bawahnya. Nah, di sini penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Nah, di sini kalau misalnya belum ada tinggal ditambahkan ya. Kalau misalnya ini kita coba dihapus dulu ya. Ini hapus. Nah, ini anggap kosong dulu ya atau tidak ada ya. Nah, ini PPh bersifat finalnya karena belum ada, kita klik tambah. Nah, di sini ya banyak yang dipertanyakan itu di PC kemarin, banyak yang menanyakan sumber jenis penghasilan. Di sini klik. Nah, di sini ada berapa ya? Ada 14 poin. Nah, di sini ada 14 poin. Nah, untuk PNS seperti TNI, Polri dan lain-lain bisa menggunakan poin 6. Nah, kemudian untuk swasta kita lihat poin mana yang bisa digunakan. Poin 14 ya. Poin 14 bisa digunakan ya. Nah, di sini saya tutorialnya poin 6. Nah, untuk DPP penghasilan bruto ini bisa dilihatnya di formulir ya. Kita lihat dulu formulirnya. Nah, ini ya, dari formulir ini kita bisa lihat penghasilan brutonya ini ya. Kita lihat. Nah, ini ya. 57.311.203. Nah, setelah dilihat ini tinggal dimasukkan 57.311.203. Oke, kemudian untuk ini PPh terhutang. PPh terhutang juga sama, kita lihat di formulirnya. Kita perbesar dulu. Nah, ini ya, poin 18 untuk PPh terhutangnya. Nah, di sini 0 ya. Nah, kita tinggal masukkan 0 rupiah. Oh, di sini udah. Ini 0 rupiah. Nah, kemudian kita klik simpan. Oke, sudah tersimpan ya untuk penghasilan brutonya. Nah, kemudian lanjut ke daftar harta. Nah, di sini saya memiliki motor, kemudian tanah dan rumah. Tahun perolehan 2017. Kalau tanah 2015. Nah, kalau misalnya di sini belum ada, ini di sini contohnya dihapus dulu. Oke, kita hapus dulu ya. Ini belum ada ya, belum terisi. Oke, kita akan mengisinya. Nah, kalau misalnya di tahun sebelumnya sudah mengisi dari DJP online, otomatis kita langsung pilih untuk klik ini ya. Klik harta pada SPT tahun lalu. Tapi kalau di tahun lalu atau tahun sebelumnya belum menggunakan, berarti kita klik tambah ya yang ini. Kita klik tambah. Kemudian di sini masuk kode. Di sini saya memiliki harta itu yang tadi motor ya, sepeda motor. Berarti yang dipilih 042 ya, yang ini ya, sepeda motor. Nah, di sini nama motornya motor ini ya. Kemudian untuk tahunnya 2017, harganya 15 juta. Selanjutnya untuk keterangannya milik sendiri. Tinggal klik simpan ya. Klik simpan. Nah, kemudian yang tadi rumah juga klik tambah, kemudian di sini pilih kodenya. Untuk kodenya itu di sini nomor ke bawah berarti ya, setelah transportasi. Nah, ini ya 061.
Kemudian di sini pilih tanah dan rumah karena saya memiliki itu. Nah, di sini tahunnya tahun 2015, maaf, tahun 2015. Harganya 200 juta. Kemudian keterangannya milik sendiri. Nah, setelah itu tinggal diklik simpan ya. Oke, itu untuk menambahkan harta kekayaan. Kemudian melanjutkan ke daftar hutang ya, yang ini ya. Kita klik. Nah, di sini kalau misalnya ada hutang di tahun sebelumnya, tinggal ini ya diklik. Kalau misalnya hutang tersebut mau diedit, kalau di sini ada tinggal diedit ya, karena di sini tidak ada. Kalau misalnya mau ditambah, kita klik. Nah, di sini tinggal masukkan ini utang dari mana, utang bank misalnya, atau utang kartu kredit ataupun yang lainnya ya. Nah, di sini siapa yang memberinya, misalnya Bank A, alamat banknya dari mana, kemudian tahun pinjamannya tahun berapa. Nah, di sini jumlah yang dipinjam itu berapa. Tinggal dimasukkan ya. Kalau misalnya ada hutang. Nah, kalau misalnya tidak ada berarti bisa dilewati. Kemudian lanjutkan ke daftar tanggungan. Kita lanjutkan. Nah, di sini juga sama ya, bisa menggunakan SPT tahun sebelumnya atau di sini klik tambah kalau misalnya belum ada. Nah, kalau di sini menginput data keluarga. Nah, kalau misalnya di data formulirnya kita lihat dulu. Nah, di sini ya statusnya kawin. Kemudian untuk ininya jenis kelaminnya laki-laki. TK garis miring 00 artinya tidak memiliki tanggungan. Otomatis di sini tidak diisi juga, tidak apa-apa ya. Kalau misalnya ada di sininya 02 berarti tanggungannya 2 ya. Karena di sini tidak ada berarti saya langsung saja ke poin selanjutnya. Kita klik selanjutnya. Nah, di sini di halaman ketiga bunga royalti sewa hadiah. Saya tidak memiliki, kita lanjut ke poin B. Di sini juga saya tidak ada. Untuk warisan, oh ini ya. Yang neto ya. Neto kita lihat bunga royalti sewa nggak ada. Oke, kita lanjutkan ke poin B. Di sini untuk mengisi penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, saya tidak memiliki juga. Lanjutkan ke bukti potong. Nah, di sini bukti potong harus dimasukkan ya. Nah, di sini kalau misalnya tidak ada, sama seperti sebelumnya, tinggal diklik tambah. Siapa yang memotongnya, tinggal masukkan nomor pokok wajib pajaknya, langsung otomatis tersimpan ya. Untuk tanggalnya silahkan disesuaikan. Nah, yang dipotong atau dipungut kita lihat di sini ya. Di daftar potongan. Nah, ini ya, poin 19. Kita lihat, nah, di sini 0, otomatis langsung ke halaman selanjutnya. Nah, di sini statusnya yang tadi ya. Kawin sebagai kepala keluarga. Kemudian klik lanjutnya. Nah, di sini neto yang harus dimasukkan ya. Kita lihat dulu dari formulirnya. Neto poin 14 52 juta. Ini ya, yang ini 52 juta 33.000. Rp53.741. Kita lihat. Nah, di sini langsung secara otomatis ya tersimpan. Kemudian kalau sudah, langsung saja ke poin B. Nah, di sini poin B. Di sini kawin.
yang tadi ya, yang dari formulirnya. Kemudian di sini jumlah tanggungannya karena 0, kita pilih 0. Kemudian lanjutkan ke poin C. Nah, di sini saya tidak memiliki PPh terhutangnya, lanjutkan ke poin D. Kemudian di sini juga saya tidak memiliki kredit pajak, saya lanjutkan ke poin E. Nah, di sini keterangan nihil ya. Untuk lapor pajaknya, berarti kita langsung bisa melanjutkan ke poin selanjutnya, yaitu poin F. Nah, di sini juga saya tidak memiliki, lanjutkan ke pernyataan. Kemudian di sini saya setujui. Kemudian klik selanjutnya. Nah, setelah klik selanjutnya muncul tampilan seperti ini ya. Nah, di sini kalau misalnya mau meminta kode, tinggal klik di sini ya. Ambil kode, nanti akan masuk ke email masing-masing yang telah terdaftar. Setelah masuk, nanti kodenya masukkan di sini. Kemudian kirim SPT ya. Nah, setelah itu nanti akan terkirim bukti laporan bahwa telah selesai membuat laporan pajak ya. Itu saja tutorialnya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.